Swallowed Star Chapter 63-65 Bahasa Indonesia. Bab 63. Setelah makan siang, Luo Feng mengenakan seragam pertempurannya, membawa perisai dan pedangnya di punggungnya, dan memasukkan pisau lempar seri ke-6 dan 2 pisau lempar seri ke-9 ke dalam saku di pahanya. Setelah itu, Luo Feng meninggalkan pangkalan pemasok petarung itu. Hari ini adalah hari yang gelap. Meskipun udaranya cukup segar, tanpa memegang pedangnya, Luo Feng menuju ke hutan belantara. Sepotong hutan belantara di depannya mungkin adalah lahan pertanian di masa lalu. Namun, setelah beberapa dekade, itu dipenuhi dengan gulma. Luo Feng mencari jalan setapak dengan gulma terpendek untuk dilanjutkan. Setelah melewati bagian itu dan berjalan sekitar setengah jam di jalan raya tua yang rusak, dia tiba di kota tingkat pedesaan 0231. Luo Feng memotong ekor mastif singa, mengeluarkan tendonnya, lalu memasukkan tendon ke dalam tasnya. Dari pangkalan pemasok ke kota pedesaan, hanya dalam perjalanan singkat 100 mil, Luo Feng sudah membunuh sekitar selusin monster level prajurit normal. Pelatihan gratis setiap hari di mana saya bahkan bisa mendapatkan uang darinya. Di mana Anda akan menemukan sesuatu seperti itu? Sedikit tersenyum Luo Feng sambil terus berjalan di sektor perumahan yang hancur. Ada beberapa monster yang bersembunyi di sekitar sektor sepi ini. Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat bayangan monster di lantai 3 apartemen tempat tinggal di depannya. Secara resmi memulai pelatihan, Luo Feng dengan ganas menginjak lantai, menyebabkan suara gemuruh dan membelah lantai beton, dan terbang menuju balkon lantai 3 itu seperti bola meriam. Hari-hari pembantaian mulailah. Setelah beberapa hari, sebagian besar monster di kota telah musnah sejak Luo Feng mulai bersembunyi di kota tingkat negara 0231 ini. Tidak seperti monster lain, Luo Feng tidak langsung membunuh mereka. Dia pertama-tama akan bertarung dengan mereka sebentar untuk latihan dan kemudian mengambil tindakan. Luo Feng selalu membawa tas besar berisi material terpenting dari monster kembali ke pangkalan pemasok. Wang Wei dari pangkalan pemasok juga sangat tercengang dengan efisiensi Luo Feng. Hari ketiga pelatihan Luo Feng. Sepertinya kau membunuh 198 monster hari ini. Kurang lebih selusin lebih sedikit dari kemarin. Dan kebanyakan dari mereka adalah prajurit tingkat tinggi. Aku akan mengumpulkannya untukmu. 1,5 juta. Bagaimana suaranya? Hari ketujuh pelatihan Luo Feng. Sial. Luo Feng, kamu gila. Kamu membunuh 210 monster hari ini juga. Aku akan memberimu harga 1,6 juta. Bukannya kita hanya berdagang sekali atau 2 kali. Jadi aku akan memberitahumu sekarang saudara membunuh monster tingkat prajurit tidaklah mudah. Banyak dari mereka membentuk gerombolan. Jadi Anda tidak akan begitu sukses setiap saat. Pastikan Anda tidak dikepung. Hari ke-16 pelatihan Luo Feng. Gila, 182 monster. Hanya sekitar rata-rata hari ini. Namun, kualitas materialnya cukup bagus. Dan bahkan ada monster tipe ular. Saya akan memberikan 1,5 juta. Hari ke-21 pelatihan Luo Feng. Gila. Katakan padaku, apakah kamu telah menemukan lokasi tertentu di mana monster level prajurit bertindak secara mandiri? Dan ketika kamu membunuh mereka, yang lain akan segera muncul. Pangkalan penyuplai kembali petarung itu tidak terlalu besar, jadi tidak mungkin untuk bersembunyi. Rumor tentang Luo Feng dengan cepat menyebar ke seluruh pangkalan pemasok. Tentang orang gila yang membunuh monster level prajurit setiap hari demi uang. Menggunakan kuantitas daripada kualitas. Satu monster level komandan level rendah bisa bernilai sekitar 10 juta. Tapi kamu bisa dengan cepat mengejar harga itu dengan 1000 monster level prajurit level tinggi. Namun, membunuh 1000 prajurit tingkat tinggi jauh lebih sulit daripada membunuh satu komandan tingkat rendah. Sebagian besar monster level prajurit bertindak dalam gerombolan. Jadi sangat jarang menemukan mereka bertindak sendiri-sendiri. Luo Feng gila itu. Dia membunuh monster tingkat prajurit seperti orang gila. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak dalam sehari? Siapa yang tahu? Dan bahkan jika seseorang mengetahui rahasianya, siapa yang akan bersedia memberitahu? Namun, ku dengar dia bisa menghasilkan sekitar 1 juta setiap hari. Mendekati 2 juta. Jika ini terus berlanjut, dia akan bisa menghasilkan 50 hingga 60 juta dalam sebulan. Dalam setahun,
Itu berarti 500 hingga 600 juta. Yang sebanding dengan pejuang level panglima perang yang kuat. 365 hari setahun. Membunuh monster level prajurit seperti orang gila setiap hari. Tidak ada manusia yang bisa menerimanya. Tidak tahu. Tapi kegilaan itu telah terjadi seperti ini selama sebulan. Ada banyak orang yang mendiskusikan tentang Luo Feng di basis pemasok. Untuk pejuang tingkat prajurit, mereka mengagumi Luo Feng. Pejuang level prajurit tidak dapat menghasilkan uang dengan mudah. Bahkan pejuang tingkat lanjut seperti Zhang Zehu dan Wei Jia bersaudara hanya menghasilkan sekitar 50 hingga 60 juta dalam setahun. Untuk level pemula dan menengah, 10 juta setahun sudah cukup bagus. Dan Luo Feng menghasilkan 50 hingga 60 juta hanya dalam 1 bulan. Gila, tentu saja. Bagi pejuang panglima perang, mereka hanya kagum sedikit. Mereka tidak akan membuang waktu untuk hal-hal seperti ini. Adapun pejuang wargot yang kuat yang sesekali memasuki pangkalan pemasok, mereka hanya akan menghela nafas. Anak ini cukup gila. Menarik. Tanggal 29 November tahun 2056. Langit gelap dan angin bertiup kencang. Di lantai pertama di beberapa pasar kota, 10 babi hutan bertanduk besar melolong saat mereka terus-menerus mengerumuni seorang pemuda. Deru terus bergemuruh di seluruh kota dan beberapa rak sudah hancur berkeping-keping. Babi bertanduk benar-benar marah dan menyerang dengan gila. Pemuda itu memiliki perisai heksagonal di satu tangan dan pedang hantu di tangan lainnya. Dia bergoyang seperti kupu-kupu sementara gerakannya menyebabkan beberapa bayangan muncul. Satu kata. Cepat. Menyerang. Luo Feng, yang terus menghindar, langsung menggerakkan pedang hantu di tangannya. Saat ini, beberapa suara kecil seperti guntur bisa terdengar. Oh, memang. Mereka bilang begitu bilahmu mencapai level tertentu. Udara di sekitarnya akan mulai mengeluarkan suara ini. Pedang itu menghunus leher setiap babi hutan bertanduk dengan akurasi yang tak tertandingi. Menggabungkannya dengan gerak kakinya menyebabkan kekuatan menjadi lebih menakjubkan. Meskipun ada banyak babi hutan bertanduk, hanya 2 atau 3 yang dapat menyerang Luo Feng pada saat yang bersamaan. Setiap kali dia membunuh 1 atau 2, Luo Feng selalu bisa menggunakan mayat monster untuk menemukan celah dan menghindari dibanting oleh gerombolan monster. Bahkan banyak pejuang panglima perang tidak dapat menangani lingkungan mereka dengan begitu akurat. Darah segar babi hutan bertanduk menyembur seperti air dari air mancur. Dalam sekejap, setengah dari 2 lusin babi hutan bertanduk tewas. Dan 10 babi bertanduk lainnya melarikan diri setelah keadaan menjadi buruk. Ini tidak bagus. Jika itu bukan prajurit tingkat tinggi, itu tidak bernilai uang. Luo Feng memilih 19 prajurit tingkat tinggi dari semua mayat babi hutan bertanduk. Dia memotong tanduk mereka dan memasukkannya ke dalam tasnya. Tanduk seorang prajurit tingkat tinggi bernilai sekitar 8.000 dolar jika saya menjualnya ke aliansi bawah tanah. Adapun mayat babi bertanduk lainnya, Luo Feng terlalu malas untuk mengganggu mereka. Namun, Luo Feng tidak terlalu suka mengumpulkan tanduk babi hutan bertanduk. Tidak hanya karena agak berat, tapi harganya juga rata-rata. Karena tasnya memiliki ruang terbatas, dia hanya mengumpulkan material dari sekitar 75% monster yang dia bunuh. Jumlah monster sebenarnya yang dia bunuh setiap hari lebih dari 300. Mau bagaimana lagi? Siapa yang membuat tingkat reproduksi monster tipe babi hutan dan monster tipe anjing begitu tinggi? Setelah meninggalkan kota yang berbau darah, Luo Feng datang ke atap apartemen biasa berlantai 6 untuk beristirahat. Setelah berlatih selama 50 hari terakhir, teknik saya hampir tidak masuk ke kelas Ruwei. Luo Feng tidak menggunakan semua pelatihan itu untuk membunuh begitu saja. Setiap kali dia bertarung dengan sekelompok kecil monster, Luo Feng pertama-tama menjalani pelatihan teknik, dan kemudian dia membunuh mereka. Dengan cara ini, efisiensi Luo Feng akan sangat tinggi. Tentu saja dalam 50 hari terakhir, Luo Feng berada dalam bahaya sekitar 20 kali atau lebih. Karena lolongan monster yang sekarat terkadang menarik lebih banyak monster. Menghadapi beberapa ratus bahkan lebih dari 1000 monster yang marah, Luo Feng hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melarikan diri dengan panik. Bisa dibilang, tanpa kekuatan spiritualnya, Luo Feng sudah mati sekitar 20 kali. Tapi itu karena dia memiliki kekuatan spiritual sehingga Luo Feng dapat menggunakan metode pelatihan yang gila. Selama lebih dari 8 jam sehari setiap hari,
dia dikelilingi oleh monster yang sangat marah. Efek dari 1 hari pelatihan Luo Feng bisa sama dengan 1 bulan pelatihan pejuang rata-rata di alam liar. Dan petarung biasa hanya memasuki hutan belantara beberapa kali dalam setahun. Dengan 50 hari pelatihan ini, bersama dengan teknik Liu Guang dari 9 tahap pedang petir, Luo Feng akhirnya hampir tidak melangkah ke kelas Ruwei. Teknikku masuk ke kelas Ruwei. Namun, pedangku masih hanya pada tahap pertama dari pedang petir. Luo Feng terus-menerus mencoba melepaskan tahap kedua. Tetapi sayangnya, dia tidak bisa. Namun, siapa yang tahu seberapa besar kendali yang dimiliki Luo Feng atas kekuatannya? Tahu bahwa dalam 50 hari terakhir, Luo Feng membunuh lebih dari 10.000 monster. 10.000 monster. Kebanyakan petarung tidak akan membunuh monster sebanyak itu sepanjang hidup mereka. Jumlah yang sangat besar itulah yang menciptakan teknik pedang Luo Feng yang tepat, bersih, dan tajam. Hal terbesar yang diperoleh Luo Feng selama 50 hari terakhir adalah pengalaman. Pengalaman bertarung di perbatasan hidup dan mati. Tetap tenang, dan membuat keputusan. Sekarang dia dapat dengan tenang menemukan kesempatan dalam pertempuran sampai mati, dan menyerang. Setiap pelatihan petarung di kelas Ruwei memiliki kemampuan ini. Ini sudah jam 5 sore. Waktunya untuk kembali. Luo Feng melihat jam komunikasi taktisnya, dan langsung melompat dari atap dengan ransel di punggungnya. Beberapa saat kemudian, Luo Feng dalam suasana hati yang cukup baik saat dia berjalan di sepanjang jalan raya. Tiba-tiba, dia merasakan getaran dan tidak bisa menahan untuk tidak menoleh. Apa yang dia lihat adalah 3 bayangan yang panik saat mereka berlari jauh di jalan raya. Kadang-kadang mereka akan berlari dan kadang-kadang mereka melompat sejauh 10 meter. Bayangan ini sangat cepat. Yang berlari di depan adalah Wan Dong. Sekilas, Luo Feng mengenali salah satu dari 3 yang sedang berlari. Dia adalah Wan Dong yang merupakan satu-satunya orang dalam ujian pertempuran tempur yang mampu bersaing dengannya. Dan di belakang mereka ada monster gelap. Setiap monster hanya berukuran sekitar 30 cm, hampir tidak lebih besar dari telapak tangan manusia. Namun, monster kecil ini membentuk lautan monster, menyebabkan Wan Dong dan 2 lainnya menjatuhkan pedang, perisai, dan lari untuk hidup mereka. Gelombang tikus. Luo Feng kaget. Bahkan petarung level Wargot tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah dikepung oleh gelombang tikus yang tak terbatas, yang juga dikenal sebagai bencana tikus. Bab 64. Gelombang tikus hitam tampaknya tidak terbatas, dan cukup lebar untuk menutupi seluruh jalan raya. Sepertinya membentang lebih dari 100 meter. Dengan setiap monster tikus memiliki panjang 30 cm, pasti ada lebih dari 10.000 monster dalam gelombang tikus ini. Dan gelombang pasang tikus ini terhitung kecil. Bahkan seorang Wargot akan mati jika dia tertangkap di dalamnya. Jadi Luo Feng hanya punya satu pilihan. Lari. Luo Feng segera mulai berlari di jalan raya. Hu. Wan Dong dan 2 orang lainnya telah membuang pedang, perisai, dan senjata mereka sejak lama. Masing-masing berlari saat tikus pasang di belakang mereka mengejar tanpa henti. Jarak antara mereka diperpendek dari 20 meter menjadi 15 meter, 14 meter, 13 meter. Bangsat, apa yang membuat tentara begitu lama? Jika mereka tidak segera datang, kita akan mati. Wan Dong dan yang lainnya mengutuk dalam hati mereka dan mengatupkan gigi saat mereka berakselerasi, meningkatkan jarak antara mereka dan gelombang tikus. Mereka langsung melaju hingga 30 meter. Baru setelah itu Wan Dong dan 2 lainnya mulai melambat. Aku tidak bisa lari lagi. Aku juga. Wan Dong dan 2 lainnya bertukar pandang. Dan mereka semua kesakitan. Kecepatan lari maksimum mereka jauh lebih cepat daripada gelombang pasang tikus ini. Tetapi karena kecepatan maksimumnya, mereka tidak akan dapat mempertahankannya lama-lama. Misalnya, cukup bagus bagi manusia sebelum periode Grand Nirvana untuk berlari 100 meter dalam 10 detik. 100 meter. Tapi bagaimana dengan 1000 meter? Bisakah mereka melakukannya dalam 100 detik? 10.000 meter. Bisakah mereka melakukannya dalam 1000 detik? Padahal, sebelum periode Grand Nirvana, rekor lari 10.000 meter putra sekitar 1.580 detik. Petarung sekarang sama. Wan Dong dan yang lainnya bisa berlari 60 meter per detik dalam kecepatan sprint maksimum mereka. Tapi mereka sudah berlari hampir setengah jam sekarang. Saat ini,
Mereka hampir tidak bisa mengikuti kecepatan 40 meter per detik. Hanya ketika pasang tikus mendekati mereka, mereka memaksa diri dengan nyawanya untuk berlari lebih cepat. Wandong dan yang lainnya telah berlari sekitar 300 mil. Bisa dibayangkan betapa lelahnya mereka. Cepat dan datang tentara. Ini cukup dekat dengan pangkalan pemasok. Kenapa tentara masih belum ada di sini? Wandong dan dua lainnya mulai kehilangan perasaan di kaki mereka. Otot mereka terlalu lelah untuk berlari lebih cepat. Dan Luo Feng mempertahankan kecepatan menakjubkan 60 meter per detik sambil membawa pedang dan perisainya. Wandong dan dua lainnya telah menggunakan sebagian besar energi mereka. Tetapi Luo Feng masih dalam kondisi puncak. Luo Feng sudah cukup jauh dari gelombang tikus. Jadi dia dengan cepat kehilangan mereka. Sekilas. Luo Feng melihat bayangan biru tua datang dari jauh di langit. Pada awalnya, dia mengira itu semacam monster terbang. Tetapi ketika benda terbang biru tua itu mendekat, Luo Feng menyadari apa itu. Itu semacam datar, bulat. Sebagian besar pesawat militer dibuat dalam bentuk ini, karena lebih mudah untuk menyerang dan bertahan dari monster terbang di udara. Tentara, itu pesawat angkatan darat. Trio yang kelelahan tiba-tiba berteriak bersemangat dan masing-masing dari mereka mulai melaju. Luo Feng, yang masih berlari juga melambat. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan pesawat militer bergegas menuju gerombolan monster itu. Ketika berada sekitar 100 meter di atas tanah, ia mulai melayang dengan sempurna di atas gerombolan monster. Dengan penglihatan Luo Feng, dia melihat meriam raksasa keluar dari bagian bawah pesawat. Api yang tidak pernah berhenti mulai dengan ganas menembakkan meriam, langsung menutupi gelombang tikus di bawah. Suhu nyala api mungkin beberapa ribu derajat dan sebagian besar monster tikus dibakar hidup-hidup. Tiba-tiba gelombang pasang tikus yang biasanya rapi itu runtuh seluruhnya. Mereka berlari ke segala arah sambil mengeluarkan teriakan ngeri. Namun, di bawah sangkar api, sebagian besar monster tikus langsung dibakar sampai mati. Sebagian dari monster tikus berlari ke ladang yang ditinggalkan di samping jalan raya, langsung menggali ke dalam tanah, dan menghilang. Kalian berempat pejuang. Gelombang pasang tikus tingkat 3 telah muncul dalam radius 1000 mil. Silakan kembali ke pangkalan pemasok. Belum terlambat untuk kembali ke hutan belantara setelah peringatan pasang tikus dibatalkan. Sebuah suara terdengar dari pesawat terbang. Tiba-tiba, ia membelah udara saat terbang. Pergi untuk menyelamatkan pejuang lainnya. Wandong dan dua lainnya menghela napas dalam-dalam. Kami telah mempertahankan hidup kami. Kami hampir selesai. Ketiganya sangat lelah. Luo Feng, Wandong tidak bisa menahan untuk tidak berteriak di kejauhan. Ada yang bisa dimakan. Beri kami sesuatu untuk dimakan. Untuk diminum. Luo Feng tertawa saat dia datang. Wandong di depannya tidak dingin dan cemberut seperti sebelumnya. Dia kelelahan. Dan dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah berlari untuk hidupnya sekitar 300 mil, tubuhnya menggunakan energi yang luar biasa. Luo Feng mengeluarkan tas dari saku samping ranselnya dan mengeluarkan 3 bola. 3 ini permen berenergi tinggi. Dan ini sekarung air. Luo Feng menyerahkannya. Dan masing-masing menelan permen berenergi tinggi. Air di dalam karung itu pecah dan cepat habis. Luo Feng, terima kasih. Kata Wandong bersyukur. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Yang di sampingku disebut Wang Ke. Yang lainnya disebut Jiang Tu. Aku sudah lama mendengar tentang nama terkenal Crazy. Kata Wang Ke yang tampan sambil tertawa. Gila. Permen berenergi tinggi milikmu rasanya lebih enak daripada kelezatan termahal. Aku kelaparan. Tapi sekarang aku merasa jauh lebih nyaman. Kata Jiang Tu. Yang memiliki janggut lebat. Luo Feng berjalan dan mengobrol dengan Wandong dan dua lainnya. Bagaimana kalian menghadapi gelombang tikus? Pesawat militer itu berkata. Gelombang tikus tingkat 3. Kota Luo Feng berada terlalu dekat dengan basis pemasok. Jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk secara pribadi mengalami gelombang tikus. Akhirnya aku melihat betapa kuatnya gelombang tikus. Wandong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sebelumnya, kami sedang beristirahat di atap apartemen perumahan di kota pedesaan. Tetapi tiba-tiba, monster tikus dalam jumlah besar muncul di seluruh kota. Benar-benar tidak terbatas. Kami sangat takut bahwa kami segera menggunakan kabel baja untuk melarikan diri dari atap ke atap. Kami tidak berani turun. Luo Feng tercengang.
Dia benar-benar bisa membayangkan pemandangan dengan monster tikus yang tak terhitung jumlahnya muncul di kota pedesaan. Syukurlah, pasukan kami berada di pinggiran kota pedesaan. Kami mengatupkan gigi, memilih gang dengan monster tikus paling sedikit, dan lari untuk hidup kami. Namun, dalam perjalanan, kami bertemu lagi dengan gelombang tikus. Kami tidak punya pilihan. Pasukan kami hanya bisa berpencar dan lari, membuat gelombang tikus terbelah juga. Kami beruntung. Kami lari ke jalan raya dan hanya sedikit gelombang tikus mengejar kami. Saat berlari, Wang Ke dan saya bertemu dengan pria Jiang Tu ini. Dia hampir mengalami pengalaman yang sama seperti yang kami lakukan. Wan Dong tertawa getir saat dia berkata, "Aku ingin tahu bagaimana kabar kapten dan yang lainnya." Di tempat dengan banyak jalan dan gang, mereka bisa berpencar dan lari, menyebabkan gelombang tikus pun pecah. Namun, mereka tidak berani melakukan hal seperti itu di jalan raya, karena hanya ladang kosong yang ada di sampingnya. Lebih sulit bagi manusia untuk berlari di bidang ini, dan lingkungan geografis dari ladang. Itu sebabnya semua orang berlari di jalan raya dan tidak mau memasuki ladang yang ditinggalkan. Luo Feng dan yang lainnya tiba di pangkalan pemasok petarung. Pada saat ini, sejumlah besar pejuang berkumpul di gerbang pangkalan. "Gila, aku tahu kamu tidak akan mati. Gila, apakah kamu melihat Liu Tua dan yang lainnya di kota tingkat desa 0231? Saat dia berjalan ke pangkalan pemasok, beberapa petarung yang mengenali Luo Feng datang untuk memberi salam dan mengajukan pertanyaan. Karena ledakan pasang tikus adalah kasus yang sangat berbahaya. Untungnya, ini hanya pasang tikus tingkat 3, jadi tidak terlalu berbahaya. Jika itu adalah gelombang pasang tikus kelas 1 yang legendaris, maka bahkan seluruh kota markas Jiangnan akan berada dalam bahaya. Wang Tua, apakah kaptenku dan yang lainnya sudah kembali? Wan Dong mulai bertanya-tanya. Saya belum melihat mereka. Kaptenmu dan yang lainnya belum kembali. Tidak tercatat di sini. Hari ini adalah hari yang menyedihkan bagi pangkalan pemasok. Beberapa pejuang kehilangan nyawa mereka. Adapun 3 wargot yang memasuki hutan belantara hari ini. Salah satunya sebenarnya dikelilingi oleh gelombang tikus yang tak terbatas dan hilang di dalamnya. Tikus pasang dengan gila menyerang dengan semua yang mereka miliki, dan membunuh seorang wargot. Ya, hari ini, wargot manusia telah jatuh. Tidak hanya monster tikus tingkat prajurit dalam gelombang tikus, ada juga keberadaan tingkat komandan. Dan pemimpin gelombang tikus sangat cerdas. Begitu mereka memilih target, mereka akan mengabaikan yang lainnya. Dikatakan bahwa saat wargot manusia itu berjuang, sekitar 10 gedung pencakar langit dihancurkan, menyebabkan jutaan monster tikus mati. Sayangnya, jutaan monster tikus tidak berarti apa-apa bagi gelombang tikus yang mengandung miliaran. Karena itu, wargot ini mati. Awan gelap bergulung dan angin kencang menutupi seluruh negeri. Kadang-kadang, suara guntur bisa terdengar. Dan dengan salah satu ledakan guntur, hujan deras mulai turun. Di atap villa di pangkalan pemasok, Luo Feng duduk di balkon. "Kapten, aku baik-baik saja. Aku cukup beruntung tidak dikelilingi gelombang tikus." "Saudara Chen." "Ya, saya baik-baik saja." "Saudara Tai." "Haha, Anda dapat mendengar suara saya." "Tentu saja saya baik-baik saja." Luo Feng menerima beberapa panggilan telepon. Karena peristiwa pasang surut tikus tingkat 3 hanya muncul sekali dalam satu generasi. Karena itu, sebagian besar pejuang di kota Jiangnan tahu apa yang terjadi. Setiap kali kasus pasang tikus terjadi, atau bahkan pasang semut yang lebih mengerikan, banyak pejuang manusia yang mati. Dalam hal ini, wargot manusia telah jatuh. Kerugian besar bagi seluruh kota Jiangnan. Hanya pasang tikus tingkat 3 yang menyebabkan begitu banyak orang meninggal. Lalu bagaimana dengan pasang tikus tingkat 1 yang legendaris? Atau perang legendaris antara manusia dan monster? Perang antara manusia dan monster adalah perang antara dua peradaban. Perang antara dua ras. Setelah perang dimulai, jenis monster yang tak terhitung jumlahnya muncul. Monster darat. Semua jenis monster tipe terbang. Monster yang menggunakan kuantitas kualitas. Monster dengan kekuatan tak terukur. Monster penggali. Monster beracun. Monster dengan serangan terbang dan serangan gelombang suara. Tanah dan langit ditutupi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga monster yang menggali di tanah. Dan monster di danau.
Hal-hal seperti gelombang tikus dan sarang semut hanyalah sebagian darinya. Ini adalah perang paling mengerikan. Monster adalah musuh kita manusia. Saat ini, monster memiliki kendali penuh atas laut. Di darat, manusia memiliki keuntungan. Namun, monster memiliki keunggulan di langit. Manusia dipaksa masuk ke kota-kota markas dan untuk melawan serangan dari sana. Luo Feng tidak pernah menyadari hal ini di masa lalu. Dia selalu merasa monster baru saja dibantai oleh petarung. Tapi hari ini dia akhirnya menyadarinya. Monster sepenuhnya mampu menghapus umat manusia dari muka bumi. Jika umat manusia punah, apa gunanya membicarakan keluarga? Apa gunanya membicarakan budaya, etika, dan moral? Kekuatanku tidak cukup, bahkan tidak cukup dekat. Luo Feng menatap langit dan bumi yang tak terbatas. Ledakan, guntur meraung, dan kilatan petir jatuh dari langit. Petir, Luo Feng menatap kilat di langit yang jauh dan tiba-tiba menggenggam sesuatu di dalam hatinya. Bab 65. Sambaran petir. Setelah sambaran petir jatuh dari langit, terkadang dua kilatan cahaya akan membungkus satu sama lain seperti ular di langit membentuk sambaran petir. Bahkan seorang pemimpin gerombolan tidak ingin terkena petir yang maha kuasa. Tegangan yang mencengangkan mungkin akan langsung mengubahnya menjadi debu. Garang, tajam, menghancurkan segalanya. Luo Feng duduk di balkon atap saat dia bergumam sambil menonton dalam diam. Dengan pelatihan teknik Luo Feng beberapa hari terakhir ini, tekniknya akhirnya hampir tidak masuk ke kelas Ruwei. Adapun teknik pedangnya, Luo Feng hanya mampu mengendalikan kekuatan pedangnya. Setelah membunuh lebih dari 10.000 monster, dan menambahkan jumlah kontrol yang sudah dibutuhkan 9 tahap Thunderblade, kendali Luo Feng saat ini atas pedangnya sudah jauh di atas Wei Tai dan Wei Qing. Namun demikian, Luo Feng tidak dapat menyelesaikan tahap kedua dari 9 tahap pedang guntur. Dia selalu ingin menyelesaikan tahap kedua. Ketahuilah bahwa instruksi manual ini sangat kuat. Tahap pertama memberi Anda 140% dari kekuatan asli Anda. Tetapi tahap kedua memberi Anda 210%. Ini memberi Anda peningkatan 50% penuh dari kekuatan di tahap pertama. Dengan kata lain, seorang prajurit tingkat lanjut dapat menggunakan kekuatan seorang panglima perang tingkat pemula. Dan tahap ke-9 dari Nine Stage Thunderblade adalah 700%, yaitu 7 kali dari aslinya. Seorang prajurit tingkat lanjut dapat menggunakan kekuatan panglima perang tingkat pemula. Ini adalah kekuatan dari Nine Stage Thunderblade. Namun, satu-satunya orang yang telah menguasai ke-9 tahap di seluruh dunia adalah pencipta, Dewa Petir. Ya, seperti ini, Luo Feng, yang selalu mempraktikkan teknik pedangnya, menyaksikan kilat di hadapannya. Saat dia melihat, dia menangkap sesuatu di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia segera turun ke lantai 2 untuk mengambil pedang hantunya. Setelah itu, dengan pedang hantunya di tangan, dia mulai berlatih di tengah hujan lebat di atap. Petir di kejauhan mulai mereda. Menurut penjelasan dari instruksi manual, setiap master pedang memiliki konsepnya masing-masing. Menurut gulungan tersebut, Anda harus meningkatkan batas teknik pedang Anda untuk maju dalam 9 tahap pedang guntur. Sambaran petir ini, Luo Feng mulai mengayunkan pedangnya berulang kali di tengah hujan lebat. Tidak seperti sebelumnya, Luo Feng mencoba menangkap perasaan di hatinya saat berlatih. Perasaan yang dia rasakan saat melihat petir itu. Perasaan cepat, eksplosif, dan sangat ringkas. Pedang Luo Feng menarik cahaya saat menebas. Luo Feng mencoba mengikuti perasaan di dalam hatinya untuk melepaskan kekuatan lain dari tubuhnya. Seharusnya seperti ini. Tapi, kok saya hanya bisa melepaskan tahap pertama dan bukan tahap kedua? Hujan turun deras. Tetapi Luo Feng benar-benar tenggelam dalam dunia pedangnya sendiri. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hujan. Dan malam ini, secara mengejutkan Luo Feng tidak menjalani pelatihan energi genetik. Dia terus melepaskan 9 tahap guntur pisau. Namun, melakukan ini berulang kali menyebabkan tubuh Luo Feng menjadi sangat lelah. Tapi Luo Feng tidak mau berhenti. Jadi setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia hanya berhenti sebentar sebelum mengayunkannya lagi. Fajar hari kedua, hujan sudah lama berhenti dan cahaya redup mulai muncul dari langit di timur. Dinginnya musim dingin sudah cukup jelas saat fajar. Tetapi Luo Feng, yang benar-benar basah, memeluk pedangnya saat dia duduk di balkon dan mengerutkan kening. Apa yang hilang?
Luo Feng sendiri berpikir bahwa dia harus bisa melepaskan tahap kedua. Bahkan bagian dalam tubuhnya sudah mulai melepaskan kekuatan kedua. Tapi setiap kali sepertinya akan keluar. Itu gagal pada akhirnya. Tetesan hujan jatuh tepat ke genangan air di balkon atap. Permukaan air yang tenang beriak dan dengan lembut menyebar ke segala arah. Luo Feng merasakan sesuatu di dalam hatinya. Sebuah ide muncul di benaknya. Adegan itu dia saksikan dengan sambaran petir yang merusak itu sangat tajam. Namun, riak yang disebabkan oleh tetesan hujan sangat lembut. Tidak lama lagi, tingkat kebugaran tubuh Anda hanya bisa setinggi itu. Tahap ke-9 ada untuk memberi Anda kekuatan ledakan 7 kali lebih besar dari Anda sendiri. Namun, jika Anda terus mendorong hingga batas itu, bagaimana mungkin tubuh Anda bisa menahannya? Luo Feng dengan penuh semangat berdiri dan dengan pedang hantunya di tangan, langsung menebas area di depannya. Bilahnya bergerak relatif cepat dalam gerakan pertamanya. Namun, tambahkan kekuatan lain secara instan. Dan satu lagi, tambahkan 2 di antaranya secara berurutan. Bilahnya menebas udara, lengan kanan Luo Feng. Untuk sesaat, pada dasarnya sedikit menonjol. Jelas menjadi lebih besar dari kirinya. Persis seperti itu. Luo Feng mencabut pedangnya dan memiliki senyuman gembira di wajahnya. Sama seperti permukaan air yang halus dan lembut. Bagian terdalam dari otot tubuhnya secara alami menghubungkan kedua kekuatan tersebut. Dan kedua kekuatan ini langsung meningkatkan kecepatan pedang hantu ke ketinggian yang menakjubkan. Seperti kilat. Tahap kedua dari Nine Stage Thunder Blade akhirnya selesai. Hanya dengan teknik pedangnya, Luo Feng mampu mencapai kekuatan Panglima Perang tingkat rendah. Menambahkan teknik kelas Ruwei ke dalamnya. Bahkan Panglima Perang level rendah biasa tidak akan cocok untuknya. Dengan sangat gembira, Luo Feng berlari menuruni tangga dan segera memesan sarapan melalui telepon. Dia dengan gembira dan riang menyelesaikan sarapannya dan bersiap untuk menjalani pelatihan energi genetik. Tidak benar, pedang saya memang menjadi lebih kuat, tetapi hanya memiliki kekuatan kasar. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan segera mengambil pedang hantunya lagi. Saya sangat mampu mengendalikan dengan tepat ketika saya menggunakan 2 kekuatan. Dengan begitu saya bisa membuat pedang saya tidak bisa diprediksi. Luo Feng mulai mengayunkan pedangnya di aula pelatihan. Karena dia menggunakan kekuatannya 2 kali lagi. Pedang Luo Feng berubah 2 kali lagi. Inilah perbedaan antara seseorang yang berlatih di 9 tahap pedang guntur dan orang biasa. Pedang itu aneh dan tidak menentu. Ayunkan. Dan lagi, gambar petir yang jatuh dari langit terus muncul di benak Luo Feng. Dan gambar tetesan air yang menyebabkan riak. Ini adalah perasaan yang dia cari setiap kali dia mengayunkan pedangnya. Dia perlu menemukan teknik pedang untuk dirinya sendiri. Nine Stage Thunder Blade hanya memberinya teknik untuk meningkatkan kekuatannya. Luo Feng perlu mengalami dan menemukan teknik pedang yang paling cocok untuknya. Dan dia perlu memikirkan teknik yang bisa membuat tubuhnya menahan kekuatan 9 tahap guntur blade tanpa kekurangan. Tenggelam dalam penciptaan tekniknya. Kelelahan otot-ototnya sama sekali tidak memengaruhi kegembiraan Luo Feng. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, tekniknya menjadi semakin tidak menentu. Bilahnya bahkan sesekali membuat gelombang kejut ringan dari 2 getaran samar yang diterimanya saat menarik melalui udara. Luo Feng tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Pedang itu mengeluarkan cahaya seperti kilat dan seperti kabut. Itu memiliki semacam perasaan yang mirip dengan trans yang berkabut. Tapi dalam sekejap, bilahnya, seperti sambaran petir, menghilang. Apakah itu? Luo Feng akhirnya memiliki senyum di wajahnya. Saat dia dengan santai mengayunkan pedangnya, otot-otot tubuhnya menjadi rileks. Dia kemudian akan langsung mengerahkan kekuatan dan kemudian kembali ke keadaan santai. Mengubah keadaan seperti ini berulang kali akan memungkinkan Luo Feng untuk dapat bertarung lebih lama dalam pertempuran. Menurut instruksi manual, saya akhirnya bisa melewati bagian dasar dan mulai dari bagian pembuahan. Saya baru saja menyentuh perbatasan meskipun Luo Feng sangat senang. Apa yang harus saya sebut teknik? Karena saya mendapat inspirasi untuk teknik ini dari melihat petir. Saya akan menyebutnya petir. Luo Feng akhirnya memiliki tekniknya sendiri. Meskipun teknik pedangku petir baru saja dibuat, aku akan terus meningkatkannya di masa depan, kata Luo Feng dalam hati. Dia menunduk dan melihat jam komunikasi taktisnya. Sudah jam 2 siang. Dari tadi malam sampai sekarang,
Dia menghabiskan hampir 20 jam untuk berlatih teknik pedangnya. Hanya dalam beberapa hari, regu palu api akan berkumpul. Teknik pedangku telah meningkat. Jadi aku akan kembali dan beristirahat selama beberapa hari. Luo Feng sedang dalam suasana hati yang gembira. Setelah makan siang, dia mengumpulkan barang-barangnya dan naik kereta menuju kota Jiangnan dari pangkalan pemasok. Sekitar 50 hari pelatihan dan membunuh lebih dari 10.000 monster memungkinkan teknik pedang Luo Feng mencapai ketinggian baru. Dan teknik pedang yang dia ciptakan, Thunderbolt, akhirnya terbentuk hari ini. Meski sederhana dan polos, dia menciptakannya ketika dia baru berusia 18 tahun. Tidak ada yang bisa mengatakan level seperti apa yang bisa dicapai oleh teknik pedang Thunderbolt. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.